Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan pimpin perenungan firman Tuhan di siang hari ini, baik hamba-Mu juga setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian dalam perenungan kali ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya berikan judul firman Tuhan, iman yang sejati. Kata sejati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti sebenarnya. Iman yang sejati artinya iman yang sebenarnya. Iman yang sejati juga bisa berarti tulen atau asli, bukan palsu atau bukan tiruan. Jadi sejati itu artinya yang sebenarnya, tulen, asli, bukan palsu atau bukan tiruan, bukan tipuan. Kata sejati juga berarti murni atau bukan campuran. Jadi ketika kita bicara tentang iman yang sejati, itu berarti bicara tentang iman yang sebenarnya, iman yang tulen, iman yang asli, iman yang bukan tiruan, dan juga bukan campuran. Jadi kalau kita memahami arti iman sejati demikian, berarti kita bisa membedakan iman itu paling tidak ada tiga. Ada iman yang sejati, yaitu iman yang asli dan tidak campuran, atau iman yang asli dan murni, itu artinya sejati. Ada juga iman yang asli tapi campuran. Jadi itu bukan iman yang sejati. Iman kepada Tuhan Yesus betul, iman kepada Tuhan betul, tapi dia juga beriman kepada yang lain. Itu berarti imannya campur. Dalam diri orang itu beriman kepada Tuhan, tapi juga beriman kepada pribadi yang lain. Itu berarti imannya tidak sejati. Walaupun benar dia beriman kepada Tuhan Yesus, tapi dia mencampur imannya dengan beriman kepada pribadi yang lain. Yang ketiga adalah iman yang bohongan, iman yang palsu, iman yang tiruan. Memang orang ini tidak beriman kepada Tuhan, sekalipun kelihatannya beriman kepada Tuhan. Jadi iman yang sejati adalah iman yang asli dan iman yang murni, iman yang sesungguhnya dan bukan iman yang campuran. Saudara semuanya, memang tidak mudah untuk membedakan iman yang asli atau iman yang sejati dengan iman yang campuran dan iman yang tiruan. Tidak mudah, tapi paling tidak kita sebagai umat-umat Tuhan bisa melihat dalam diri kita masing-masing. Iman kita termasuk iman yang sejati, iman yang campuran, atau iman yang tiruan, iman yang bohongan. Tentunya kita bisa melihat itu untuk diri kita sendiri, tapi melihat orang lain, melihat iman orang lain, tentunya kita tidak bisa untuk menilai iman orang itu sejati, campuran ataupun tiruan, tapi kita bisa menilai iman kita. Dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama iman yang sejati. Kita belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab yang kita sebut tokoh itu sebagai bapa orang beriman, yaitu Abraham. Dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, Paulus mengatakan demikian dalam surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi dari nats ini kita belajar seperti apa iman sejati, iman yang dimiliki oleh Abraham. Dan iman yang juga harus menjadi milik kita. Sebagai umat-umat Tuhan harusnya kita memiliki iman yang sejati, bukan campuran dan juga bukan tiruan, tapi iman sesungguhnya, seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Seperti apa iman Abraham?
Dikatakan bahwa iman Abraham, iman yang sejati karena iman Abraham membangkitkan harapan. Ayat yang ke-18 dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi iman yang sejati, iman yang selalu membangkitkan harapan dalam hati kita, dalam hidup kita. Bahkan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, artinya tidak ada alasan untuk punya harapan. Tidak ada alasan untuk memiliki harapan. Kenapa? Karena memang situasinya, memang kondisinya memang tidak memungkinkan. Secara akal tidak mungkin Abraham punya harapan. Harapan apa? Harapan menjadi bapa bagi bangsa. Harapan untuk mendapatkan keturunan yang begitu banyak. Kita tahu, kita ingat bahwa ketika Tuhan memanggil Abram, Tuhan berjanji bahwa keturunan Abram akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai, di laut. Tetapi sampai saat usia sekitar 100 tahun, Abraham dan Sarah belum punya anak. Tidak punya dasar untuk berharap. Bagaimana bisa memiliki keturunan yang begitu banyak? Sampai usia senja belum punya anak. Tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dikatakan Abraham berharap juga dan percaya. Kenapa? Karena iman Abraham adalah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang membangkitkan harapan. Yang kedua, iman sejati adalah iman yang tidak pernah kalah oleh tantangan. Kalau kita baca di bagian yang berikutnya, ya, dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, ya pada saat itu Tuhan masih memanggil Abram, sampai pada saat Abraham memiliki anak, itu memiliki jeda waktu yang cukup panjang. Dan ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Bahkan kalau kita ingat, Sarah pun ketika malaikat Tuhan datang kepada Abram dan mengatakan tahun depan istrimu akan hamil, respon Sarah apa? Tertawa. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi saudara, Abraham memiliki iman yang sejati, iman yang tidak kalah oleh tantangan. Sekalipun begitu lama waktu menanti dari Tuhan berjanji sampai Tuhan mewujudkan janjinya begitu lama, tapi iman Abraham tetap kepada Tuhan, tidak goyah. Karena Abraham punya iman yang sejati. Saudara, terkadang kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan sekian lama, sekian waktu. Dan ketika sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata Tuhan tidak menjawab dan tidak, seolah-olah tidak merespon. Menurut kita enggak merespon, padahal Tuhan pasti merespon. Cuman mungkin responnya tidak sama dengan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Tapi percayalah, Tuhan selalu memberikan dan selalu menyediakan yang terbaik. Terkadang karena sekian waktu dari kita berdoa, Tuhan belum jawab, kita yakin Tuhan punya rencana indah, tapi kok ya ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Kita percaya Tuhan berjanji bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, tapi yang kita hadapi kok pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan. Terkadang iman bisa menjadi goyah. Tapi kalau kita punya iman seperti Abraham, iman yang sejati, iman itu tidak akan goyah, tidak akan kalah sekalipun kita menghadapi tantangan. Jadi saudara, kali ini kita belajar tentang iman yang sejati, iman yang asli dan iman yang murni seperti yang dimiliki oleh Abraham. Iman yang senantiasa membangkitkan harapan dan iman yang tidak pernah kalah oleh tantangan. Jadi iman yang sejati, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Iman yang membangkitkan harapan dan iman yang tidak kalah oleh tantangan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan tolong supaya apa yang kami renungkan dapat kami pahami dan kami paham untuk melakukan akan firman Tuhan. Kami bersyukur, jadikan kami umat-umat-Mu yang memiliki iman yang sejati, iman yang senantiasa membangkitkan harapan dalam hidup kami, dan iman yang tidak pernah kalah
oleh tantangan hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.